Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, untuk kelas 11 SMK Wiraguna Limbangan. Welcome back. Pelajaran Ibu Bahasa Indonesia. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bab 2, yaitu mempelajari teks eksplanasi. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut, di sini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama ada pengertian teks eksplanasi, yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksplanasi, ketiga struktur teks eksplanasi, keempat yaitu kaidah kebahasan teks eksplanasi. Oke, yang pertama ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian baik sosial, alam, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Teks eksplanasi sering dikaitkan dengan teks observasi. Hal ini dikarenakan informasi yang dimuat berdasarkan fakta, namun fakta tersebut berupa sebab dan akibat menurut penulisnya. Oke, jadi teks eksplanasi itu hampir sama dengan teks observasi, namun faktanya dituangkan menurut pendapat seorang penulisnya. Oke, kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau yang bersifat faktual. Kemudian yang kedua yaitu hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya keilmuan itu adalah yang bisa kita bahas kembali, untuk dikaji lebih dalam. Kemudian ada yang ketiga sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk tidak percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi teks eksplanasi itu berupa teks yang memberikan suatu informasi terhadap kejadian atau fenomena yang tidak mempengaruhi pembacanya. Maksudnya tidak mempengaruhi pembaca itu boleh berpendapat atau tidak berpendapat itu juga tidak jadi masalah. Yang keempat yaitu fokus pada hal umum atau yang bersifat generik, bukan partisipan manusia. Yang dimaksud dengan partisipan itu adalah berarti bukan dari aktivitas atau kegiatan manusia ya. Jadi itu secara alami di luar dugaan manusia. Oke, kemudian ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena yang merupakan penjelasan umum terkait dengan teks yang akan dibahas. Penjelasan umum itu bisa berkaitan dengan judul, contohnya banjir. Kalian juga harus dalam teks eksplanasi bisa menjelaskan banjir itu apa. Kemudian kedua yaitu rangkaian kejadian yang merupakan sebuah urutan fenomena dalam teks dan menjelaskan tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu interpretasi. Dalam teks eksplanasi dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dimaksud yaitu dari rangkaian kejadian-kejadian yang terdapat dalam paragraf teks eksplanasi. Kemudian ya untuk selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat dengan subjek yang mendapatkan perlakuan atau tindakan. Kalimat pasif juga berada pada orang atau benda yang berdampak. Misalnya benda yang berdampak itu pada objek banjir itu bendanya gedung-gedung,
Nah, kemudian menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Konjungsi kasual itu merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Kemudian menggunakan kata kerja material dan rasional. Kata kerja material itu merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Untuk kata kerja relasional adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian terdapat istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah itu merupakan yang disebut juga kata-kata yang logis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ilmiah merupakan kata-kata yang memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Mohon maaf Ibu bila ada salah kata atau penjelasannya kurang tepat. Kalian boleh baca-baca lagi. Untuk contoh teks eksplanasi, Ibu sudah kirimkan yang materi kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.